Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan sebelumnya kita murojaah sebentar pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang qaidah wa min qawaidis syari'ati taisiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Termasuk kaidah syariat Islam adalah apa? Kemudahan dalam segala urusan yang tertimpa kesulitan. Ini yang dikenal dengan kaidah apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Dan kita jelaskan bahwa kemudahan itu ada dua macam. Nah, siapa yang bisa? Jangan itu aja yang jawab. Yang belum pernah jawab, ayo Pak. Nah, yang pertama, kemudahan asli. Yani semua syariat Islam ini semuanya pada dasarnya apa? Mudah. Sholat, puasa, zakat, haji pada dasarnya adalah mudah. Baik. Yang kedua, kemudahan karena sebab. Ya, kemudahan karena adanya sebab. Ini yang disebut dengan apa? Rukhsah, keringanan. Misalkan orang yang safar, ya, orang safar itu biasanya capek sehingga dikasih kemudahan oleh Allah, tambahan, yaitu boleh mengqashar dan menjama'. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Fadhal. Kemarin kita sampaikan juga tentang tadi kemudahan karena sebab. Kita jelaskan beberapa sebab orang itu bisa mendapatkan kemudahan. Apa saja? Nah, yang belum pernah jawab. Nah, sebab-sebab kemudahan di dalam Islam. Apa saja? Ya Pak. Pertama, safar. Nah, seperti boleh mengqashar, boleh menjama', ya. Nah, ketika safar. Yang kedua, sakit. Makanya orang yang sakit, kalau dia nggak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Ya, kalau nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Nggak bisa dengan berbaring, boleh dengan isyarat. Nggak bisa isyarat juga, ya udah waktunya disolati. Nah, yang ketiga, apa? Lupa. Nah, ya, karena kelupaan, ya, lupa. Nah, dimaafkan oleh Allah SWT. Orang kelupaan sholat, ya, lupa, atau pas puasa lupa, akhirnya dia makan 3 piring lagi. Nah, dosa apa tidak? Tidak, dimaafkan. Apalagi Pak? Sebab kemudahan yang lain, lupa, terus terpaksa. Nah, terpaksa, ada orang dipaksa, ceraikan istrimu, kalau enggak aku tembak. Akhirnya dia menceraikan dengan terpaksa, bukan karena memang dia juga memang mau menceraikannya, ya, karena terpaksa, kalau enggak ditembak beneran. Taib. Dosa apa tidak? Tidak. Jatuh cerai apa tidak? Tidak jatuh cerai, karena terpaksa tadi. Taib. Apalagi? Salah. Maksudnya salah di sini enggak sengaja. Tidak sengaja, itu dimaafkan juga. Nah, barakallahu fiik. Enggak. Baik, kemarin kita sampaikan juga sebagian orang
menggampangkan syariat. Alasannya kaidah ini. Islam kan apa? Mudah. Akhirnya bermudah-mudahan dalam syariat. Akhirnya mengatakan semua agama sama, jilbab itu enggak wajib. Alasannya Islam kan mudah. Ya, sehingga kemarin kita sampaikan beberapa kaidah menerapkan kemudahan dalam Islam. Apa syarat-syaratnya menerapkan kaidah kemudahan dalam Islam? Nah, ya. Adanya uzur, betul, adanya uzur yang tadi kita sebutkan sebagiannya. Yang kedua, adanya dalil syar'i yang menunjukkan keringanan tersebut, kemudahan tersebut. Baik, yang ketiga, melakukannya sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh melampaui batas. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah. Baik, kaidah berikutnya, walaisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu, dan tidak ada keharaman kalau ya kondisi darurat. Kondisi darurat. Tapi di sini ada dua kaidah. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Siapa yang bisa menyebutkan dalil kaidah ini? Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Nah, tadi sudah ya. Taib yang lainnya. Nah, ya, gimana bunyinya? Nah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Berarti kalau nggak mampu, ya, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ada dalil yang lain, apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ahsant, barakallahu fiik. Taib. Kemudian tidak ada keharaman kalau kondisinya apa? Darurat. Kalau kondisinya darurat, artinya kalau dia nggak melakukan itu bisa apa? Membahayakan dirinya, bisa mati, bisa terluka parah, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya darurat, ya. Tapi kita sampaikan bahwa darurat itu ada syarat-syaratnya supaya orang nggak gampang dikit-dikit apa? Darurat, dikit-dikit darurat. Akhirnya banyak yang melakukan dosa alasannya darurat padahal sebenarnya nggak darurat. Ya, pinjam dengan pinjaman ribawi alasannya untuk bangun rumah. Padahal bangun rumah itu nggak darurat. Bangun rumah itu nggak darurat. Antum bisa ngontrak dong. Ya. Ada yang sampai cukur jenggot alasannya disuruh sama istrinya. Disuruh sama istrinya. Nah, itu nggak darurat. Nggak darurat. Tapi makanya kemarin kita sampaikan untuk menerapkan kaidah darurat ada syarat-syaratnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Tadi. Apa? Taib, sesuai dengan kebutuhannya saja. Taib, kedua, kondisinya benar-benar terpaksa, betul. Nah, tidak ada cara yang lain yang halal yang diperbolehkan. Nah, adapun apabila madaratnya lebih besar maka tidak boleh. Ya, misalkan dia kelaparan. Ya, kelaparan. Alasannya darurat, akhirnya kemudian minum baikon. Boleh apa tidak? Nggak boleh, karena itu malah bunuh diri namanya. Ya, malah bunuh diri. Nah, barakallahu fikum. Taib. Baik, kita lanjutkan sekarang. Berikutnya bait yang ke-18. Wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Ya.
wa tarji'ul ahkamu lil yakini fala yuzilu syakku lil yakini. Hukum-hukum itu kembali kepada yakin. Keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Ini kaidah penting, bahkan termasuk 5 kaidah besar yang dulu sudah kita sebutkan. Ada 5 kaidah besar dalam fikih. Ada yang masih ingat? 5 kaidah besar. Nah, mumpung masih ada satu lagi nih hadiahnya. Ada 5 kaidah besar dalam fikih. Siapa yang bisa menyebutkan? Pakai bahasa Arabnya. Pak. Nah, bahasa Arabnya mana itu? Taib. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Nah, segala sesuatu tergantung kepada tujuannya atau niatnya. Yang kedua, nah, sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Itu kaidah ini. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Terus yang ketiga, kesulitan membawa kepada kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Taib. Yang keempat, segala yang membahayakan dihilangkan. Ad-dararu yuzal atau la dharara wala dhirar. Yang keempat, yang kelima hilang catatannya. Nah, adat istiadat bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Al-adatu muhakkamah. Masya Allah. Taib. Barakallahu. Taib. Jadi ini termasuk apa? 5 kaidah besar. Makanya memahami kaidah ini ayyul ihwah sangat penting bagi kita semuanya. Kenapa? Karena setidaknya ada 3 alasan kenapa kita penting memahami kaidah ini. Yang pertama, karena banyak sekali masalah-masalah fikih yang nantinya merujuk atau kembali kepada kaidah ini. Jadi contoh-contohnya banyak. Praktek-prakteknya banyak sekali. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa kaidah ini mencakup sepertiga masalah fikih. Jadi sepertiga masalah fikih itu kembalinya kepada kaidah ini. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Yang kedua, kenapa kita penting memahami kaidah ini? Karena kaidah ini memberikan kemudahan kepada kita. Karena Islam itu agama yang mudah. Yang ketiga, kaidah ini kalau kita terapkan akan menjadikan kita hidupnya tenang. Tidak dihantui dengan was-was, kepanikan, rasa takut. Makanya sangat penting bagi kita untuk memahami kaidah ini. Kaidah ini ayyul ihwah tentu bukan kaidah yang gak ada dalilnya. Kaidah ini diambil oleh para ulama, diambil dari beberapa dalil. Di antara dalil tentang kaidah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari cucu beliau, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallam, aku pernah menghafal dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengatakan, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Artinya yang ragu-ragu tinggalkan, beralih kepada yang tidak ragu, yaitu yang yakin. Jadi Nabi SAW berpesan kepada cucu beliau Hasan bin Ali, tinggalkan yang ragu-ragu, beralihlah kepada yang tidak ragu-ragu, yakni beralihlah kepada yang yakin. Ini salah satu dasar dalil yang dijadikan oleh para ulama tentang kaidah ini.
Taib. Dalil yang kedua dari hadis juga, dari hadis Ubadah bin Tamim dari pamannya, ya, bahwasanya beliau pernah cerita ada seorang sahabat pernah mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia ini mendapati sesuatu di perutnya. Jadi ada bunyi-bunyi di perutnya, gitu ya kan? Sebaiknya batalin sholat apa tidak wahai Rasulullah? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia membatalkan sholatnya sampai dia betul-betul yakin kalau sholatnya atau kalau wudhunya batal, yaitu saat dia mendengar suara, maksudnya suara kentutnya, ya, aw yajida rihan, atau mencium bau kentutnya. So, kalau baunya kentutnya sendiri apal misalnya, ya. Nah, jadi maksudnya dari hadis ini Nabi SAW mengatakan apa? Jangan terburu-buru untuk membatalkan, karena hukum asalnya orang itu batal atau tidak kalau dia sudah berwudu? Tidak. Seperti misalkan, ini contoh kasus yang sederhana. Antum ya tadi sudah berwudu, sudah sholat maghrib. Kita tunggu sampai isya kajian. Ketika isya kadang-kadang muncul was-was. Tadi batal nggak ya? Tadi ngentut nggak ya? Nah, di sini dipraktekkan kaidah ini. Hukum asalnya batal apa tidak? Tidak. Sampai antum betul-betul yakin bahwa wudu antum batal. Yaitu ya dengan keluar hadas. Kalau misalkan ada teman antum bersaksi, ya, akhi, tadi saya dengar loh antum apa? Kentut. Bau banget misalkan ini contohnya. Atau tadi keras sekali misalkan. Saya yakin itu apa? Antum yang kentut. Taib. Di sini berarti apa? Dia wudu. Tapi kalau misalkan hanya cuma ragu-ragu saja, hukum asalnya apa? Ya, tidak perlu untuk berwudu, karena hukum asalnya kita nggak batal. Jadi ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, dan kaidah ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Disebutkan oleh Al-Qarrafi dalam kitabnya Al-Furuq, fahadhihi qaidatun mujma'un 'alaiha. Kaidah ini, yaitu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, ini adalah sebuah kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama. Dan para ulama kalau sudah bersepakat, maka ya tidak boleh ada seorang pun yang menyelisihinya, karena tidak mungkin para ulama itu sepakat di atas kedustaan dan kesesatan. La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting sekali. Dengan menerapkan kaidah ini, kita akan hidup dalam ketenangan, ya, dan terhindar dari was-was. Dan ini seperti tadi yang sudah kita sampaikan juga, contohnya, prakteknya banyak sekali. Baik dalam masalah toharoh, wudu, baik dalam masalah sholat, baik dalam masalah puasa, baik dalam masalah zakat, haji, ya, nikah, jual beli, ya, muamalat dan lain sebagainya. Ya, berlaku kaidah ini. Contoh, misalkan tadi dalam masalah apa? Toharoh tadi, ya. Dalam masalah toharoh, kita suci atau tidak, kita batal apa tidak, ya. Hukum asalnya orang kalau sudah berwudu kemudian dia ragu-ragu batal apa tidak wudunya, hukum asalnya apa? Tidak batal sampai dia betul-betul yakin bahwa dia batal. Contoh dalam masalah sholat, ini sering juga terjadi, terutama kalau sholatnya lagi sendirian. Tum sholat biasanya apa? Ragu-ragu, udah dapat berapa rakaat nih? Udah dapat berapa rakaat? Ya, udah dapat 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis, ya, idza syakka ahadukum fi salatih falam yadri kam shalla salasan an arba'a. Jika salah seorang di antara kalian sholat lalu dia tidak tahu berapa rakaat
apakah 3 ataukah 4? Kata Nabi, falyatrahis syak, hilangkan yang ragu, wal yabni ala mastaiqan, hendaknya dia mengambil yang yakin, yang mantap. Summa yasjudu sajdadaini qabla an yusallim, kemudian hendaknya dia sujud sebelum salam, maksudnya sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi kalau misalkan kita ragu-ragu, ya udah 3 apa 4, maka cari yang mantap. Antum mantapnya yang mana? 3 atau 4? Kalau 80% mantapnya 3, berarti 3. Kalau 70% antum mantapnya 4, berarti 4. Kalau nggak ada yang mantap, imbang, 3 apa 4, 3 apa 4, masih bingung juga, nggak ada yang mantap nih, maka pilihlah yang paling sedikit. 3 atau 4, terus bimbang, berarti pilih yang 3. Pilih yang 3. Kenapa? Karena hukum asalnya 3. Hukum asalnya 3. Kalau 4 itu kan tambahan. Yang yakin 3 berarti. Gitu ya. Tapi kalau misalkan antum ada yang lebih mantap, ya, misalkan tadi 3 atau 4, lebih mantapnya ke 4, berarti apa? Ambil yang 4. Jadi ini penting, ada sebagian kita kadang salah. Kalau ragu-ragu 3 atau 4 langsung 3, itu nggak mesti seperti itu. Ya, kalau kita ragu-ragu 3 atau 4, maka pilihlah yang lebih mantap dulu. Pilih yang lebih mantap. Kalau mantapnya 4, ya 4, nggak apa-apa. Seperti dalam hadis tadi, tinggalkan yang ragu, ambil yang mantap, yang yakin. Kemudian sujud sahwi. Tapi kalau nggak ada yang mantap, 50-50 gitu ya, imbang, maka ambil yang paling kecil. Sama persis dalam masalah ini, mirip dengan itu kalau haji. Saat antum tawaf biasanya sering kelupaan non-tawaf. Tawaf itu kan rame ya, apalagi kalau misalkan desek-desekan, apalagi orang Indonesia kadang lawan orang gede-gede gitu ya kan. Nah itu oleng biasanya, langsung lupa ingatan, udah berapa putaran ini ya. Ini kadang sering ragu-ragu, ini udah dapat berapa putaran nih, 4 atau 5 putaran, 4 atau 5 putaran. Ketika kita ragu-ragu 4 atau 5 putaran, berarti pilih yang mana? Pilih yang mana? Ketika ragu 4 atau 5, pilih yang paling mantap. Ya, jangan terulang kesalahannya. Ya, pilih mana yang lebih mantap dulu. Kalau mantapnya 5, ya 5 diambil. Ya, 70%, 80% lebih mantap 5. Ya, maka ambil yang 5. Tapi kalau misalkan nggak ada yang lebih mantap, imbang 4, 5, wah bingung mana yang lebih mantap, pilih yang paling kecil. Taib. Puasa, dalam masalah puasa, dalam masalah puasa, kalau seandainya kita sekarang di bulan Sya'ban tanggal 29, berarti kan ada kemungkinan besoknya itu tanggal 1 Ramadan, ada kemungkinan ya masih tanggal 30 Sya'ban, kan gitu. Taib. Hukum asalnya besok itu masih Sya'ban atau sudah Ramadan? Kalau misalkan masih ragu-ragu, hukum asalnya masih Sya'ban. Sampai betul-betul yakin bahwasanya 1 Ramadan sudah masuk, yaitu dengan cara ru'yatul hilal, melihat hilal, atau menggenapkan 30 hari. Begitu juga kalau kita misalkan tanggal 29 Ramadan, kemudian besoknya kita ragu-ragu, besok itu sudah tanggal 1 Syawal atau enggak, hukum asalnya berarti masih Ramadan, sampai antum betul-betul yakin, memastikan ya bahwa besok adalah hari raya Idul Fitri. Dengan cara apa? Melihat hilal ya, atau menggenapkan ya Ramadan 30 hari. Taib. Itu masalah puasa. Contoh lagi masalah haji tadi sudah ya. Masalah nikah. Ya. Ada jomblo. Mana ada jomblo di sini?
Jovisa, jomblo visabilillah, ada. Taib, ada jomblo, dia ragu-ragu, saya sudah nikah belum ya? Berarti hukum asalnya apa ini? Sudah apa belum? Ada jomblo, ragu-ragu tentang nasibnya, statusnya. Status saya ini sudah nikah apa belum ya? Berarti hukum asalnya? Belum. Jangan ngaku-ngaku sudah nikah sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa dia sudah nikah. Dengan ada ijab kabul ya. Nah, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, ada orang sudah nikah, terus was-was, ragu-ragu, saya sudah menceraikan istri saya apa belum? Terkadang ada orang seperti itu ya. Aduh, saya sudah menceraikan istri saya apa belum ya? Hukum asalnya berarti belum. Ya, pernah diceritakan ada seorang datang kepada Syekh bin Baz. Wahai Syekh, saya ragu-ragu, saya sudah menceraikan istri saya apa belum? Kata Syekh bin Baz, belum, dia tetap istrimu. Pertahankan, hukum asalnya dia tetap istrimu. Besoknya datang lagi, ya Syekh, saya ragu-ragu, saya sudah menceraikan istri saya apa belum? Apa kata Syekh bin Baz? Belum, dia tetap istrimu. Kalau kamu besok nanya begini lagi, tak pentung kamu. Ya. Jadi hukum asalnya ya, seorang kalau misalkan sudah nikah berarti hukum asalnya belum cerai sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa dia sudah menceraikan. Taib. Dalam masalah muamalat, ini sering kasus. Ada orang utang. Biar persahabatan tidak putus, pinjam dulu 100. Akhirnya pinjam. Taib. Terus dia ragu-ragu, sudah bayar apa belum? Ya, udah bayar belum ya? Kayaknya sudah deh. Nah, hukum asalnya sudah bayar apa belum? Belum. Sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa dia adalah sudah bayar, mungkin dengan adanya kwitansi atau mungkin ada video atau saksi dan lain sebagainya. Jadi begitu ya, intinya ini kaidah yang sangat penting. Termasuk dalam hal ini juga contoh yang lain dalam masalah takfir, ya, pengkafiran. Kalau seorang ragu-ragu ketika mengkafirkan, ini ada seorang muslim ya kemudian melakukan pelanggaran misalkan, terus kita ragu-ragu dia sudah kafir apa belum? Hukum asalnya belum. Ya, hukum asalnya belum. Makanya para ulama mengatakan man sabata islamuhu biyakin fala yazulu illa biyakin. Siapa yang yakin bahwasanya dia adalah Islam, dia muslim, maka tidak boleh dihilangkan status Islamnya tersebut kecuali dengan bukti yang meyakinkan. Kalau cuma ragu-ragu atau bukti yang meragukan, tidak yakin, maka tidak boleh. Ya, jadi kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting sekali. Ya, contoh-contohnya sangat banyak sekali. Baik. Berikutnya ini adalah anak cabang dari kaidah. Jadi kaidah tadi al-yakin la yazulu bisyak itu kan 5 kaidah besar. Kenapa dia disebut 5 kaidah besar? Satu, karena banyak contoh-contoh prakteknya. Yang kedua, dia punya anak cabang. Jadi banyak kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Nah, setelah beliau menjelaskan kaidah al-yakin la yazulu bisyak, beliau sekarang menjelaskan beberapa kaidah yang merupakan anak cabang, yaitu wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi was siyabi wal hijarah. Hukum asal air kita adalah suci, demikian juga tanah, pakaian dan batu. Jadi hukum asal air, hukum asal
tanah, hukum asal pakaian, hukum asal batu adalah suci. Tidak boleh kita mengatakan najis sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa benda tersebut najis. Kita bahas satu persatu. Ya. Kaidah yang pertama, hukum asal air adalah suci. Ini kaidah dalam fikih. Kalau kita belajar fikih dalam Kitabul Miyah yang dibahas oleh para ulama. Kalau pembahasan pertama fikih itu kan biasanya bahas air ya. Nah, itu ada satu kaidah yang disebutkan para ulama. Al aslu fil miyah at-taharah. Hukum asal air itu adalah suci. Hukum asal air adalah suci. Dalilnya apa? Kalau hukum asal air itu adalah suci, di antaranya firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan kami, kata Allah SWT, turunkan dari langit ya air yang suci dan mensucikan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu adalah suci, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Jadi ini kaidah penting. Kalau kita ragu-ragu terhadap suatu air, hukum asalnya suci atau najis, berarti bawa kepada kaidah ini. Berarti hukum asalnya apa? Suci dan mensucikan. Hukum asal air itu suci dan mensucikan. Contoh kasus. Kalau antum misalkan lewat di jalan atau di perumahan, ya, kemudian ada orang nyiram dari atas nyiram, antum lagi di bawah, kena, dan airnya antum ragu-ragu, ini air najis apa enggak ya? Kok baunya ya agak-agak gimana gitu misalnya. Tapi berarti di situ antum ragu-ragu, najis atau tidak? Tapi hukum asalnya najis apa tidak? Hukum asalnya tidak. Hukum asalnya tidak. Tapi antum mau misalkan wudhu, ternyata airnya keruh. Antum ragu-ragu, ini airnya najis apa enggak ya? Kok keruh begini? Hukum asalnya najis apa tidak? Tidak. Karena kadang keruh itu memang aslinya begitu. Ya, nah, contoh yang lain, misalkan ya air dalam fikih ada yang disebut air mustakmal atau air mustakmal ya, air yang habis dipakai. Misalkan ada ibu-ibu habis mandiin bayinya, nah kan biasanya masih anget tuh. Nah, antum pakai untuk mandi, boleh apa enggak? Lumayan nih, enggak pakai apa? Ngangetin. Nah, antum pakai untuk mandi, boleh apa tidak? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi jumhur, mayoritas ulama mengatakan air mustakmal itu suci dan mensucikan. Berarti boleh antum pakai untuk mandi. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang karena apa? Hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Siapa yang mengatakan bahwa air mustakmal itu adalah najis atau misalkan suci tapi tidak mensucikan, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Atau ada yang dikenal dalam fikih itu ada namanya air musyammas. Apa musyammas itu? Yang terkena sinar matahari, panas. Mau dipakai untuk mandi jinabat misalkan, boleh apa tidak? Sebagian ahli fikih memakruhkannya. Tapi kita mengatakan apa? Pendapat yang kuat, air musyammas itu apa? Suci dan mensucikan. Karena hukum asal air adalah suci dan mensucikan. Sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa air musyammas itu adalah apa? Najis. Demikian juga tadi wal ardi was siyabi wal hijarah. Demikian juga tanah, pakaian, batu, hukum asalnya adalah suci. Sebagaimana dalam hadis waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Hukum asal bumi itu adalah suci
dan bisa dipakai untuk sebagai masjid, tempat untuk sholat. Misalkan antum mau pakai untuk tayammum, misalkan dengan tanah, ragu-ragu ini tanahnya najis apa enggak, hukum asalnya suci. Antum kena lumpur, misalkan kena lumpur sehingga ragu-ragu, ini najis apa enggak ya, baju saya kena lumpur, hukum asalnya suci, tidak najis, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa lumpur itu najis. Jadi untuk mengatakan najis itu harus ada dalil. Tidak semua yang menjijikkan itu dianggap najis. Misalkan orang kena liur kita sendiri, itu kan jijik ya. Atau kena apa? Kotoran hidung, ya, itu mungkin jijik. Tapi apakah itu najis? Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dahak itu najis. Mungkin menjijikkan. Jadi patokannya tidak semua yang menjijikkan berarti najis, tapi semua najis menjijikkan. Itu kaidahnya. Semua najis itu menjijikkan, tapi tidak semua yang menjijikkan ya itu berarti apa? Najis. Demikian juga hukum asal pakaian. Hukum asal pakaian adalah suci. Antum baru belinya dari orang kafir, orang Cina misalkan. Boleh antum langsung pakai? Apa antum harus mencuci dulu? Ya, boleh antum pakai. Buktinya dulu Nabi SAW pernah dikasih hadiah oleh orang kafir dan nggak ada penukilan bahwa Nabi mencuci dulu. Ya, nah sebagian orang kadang ekstrim, jangankan ngasih, kadang disentuh sama dicuci dulu. Ada yang sebagian aliran-aliran Khawarij, ya seperti itu. Demikian juga hukum asal dalam batu, hukum asal batu. Ini biasanya kalau dipakai untuk tayamum, itu mau kan tayamum itu boleh pakai, atau juga pakai untuk istinja, istijmar, cebok pakai batu. Nah itu kan syaratnya harus suci, tidak boleh najis. Nah antum ragu-ragu, ini batunya suci apa tidak? Misalkan, berarti hukum asalnya apa? Suci. Ya, hukum asalnya suci. Nanti insya Allah Ta'ala kita sambung pada berikutnya setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan ayolah ikhwah pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih. Jadi kaidah ini atau pembahasan kita adalah intinya pada kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan hanya dengan keraguan. Ya, dan ini kaidah yang sangat besar yang mencakup banyak permasalahan dalam fikih. Kemudian beliau tadi memberikan beberapa cabang kaidah ini. Di antaranya hukum asal air adalah suci, sehingga ketika kita ragu-ragu tentang air, apakah ini air suci atau tidak, berarti kembalikan kepada kaidah ini, hukum asalnya suci. Ya, sampai ada dalil yang meyakinkan bahwa itu najis. Kapan itu najis? Air itu najis ya apabila memenuhi dua unsur. Yang pertama, apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa barang itu najis, benda itu najis. Misalkan kotoran manusia, kencing manusia, ada dalil. Atau haid, darah haid itu najis, ada dalilnya. Kemudian yang kedua, bahwa benda najis tersebut merubah salah satu sifat dari air. Ya, misalkan warnanya, misalkan baunya, ya, rasanya. Maka ketika ada air berubah salah satu sifatnya, baunya atau warnanya atau rasanya, karena kecampur dengan benda najis tadi, maka ini berubah menjadi air yang najis, ya, berubah menjadi air yang najis. Adapun kalau berubah salah satu sifatnya tapi karena kecampur benda yang tidak najis, maka ini tidak najis. Tidak najis. Dia nanti masuknya hukumnya apa? Suci tapi tidak mensucikan.
Kayak misalkan kopi berubah warnanya ketika dikasih kopi, nah, dan sudah hilang ya sifat kemutlakan airnya. Orang sudah nggak nyebut lagi air, tapi apa? Kopi. Ya, maka itu nanti masuknya hukum apa? Dia suci tapi tidak mensucikan. Suci, antum minum boleh, ya, tapi nggak boleh antum pakai wudhu. Nggak boleh antum misalkan mandi jinabat pakai kopi, ya. Nah itu nggak boleh, karena dia suci tapi tidak mensucikan. Taib. Kemudian kita lanjutkan, masih merupakan cabang dari qaidah al-yakin la yazulu bisyak. Ya, kata beliau, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Dan hukum asal pada farji, daging, nyawa dan harta bagi maksum. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan maksum. Hukum asalnya tahrimuha adalah haram, hatta yaji al-hil, sampai ada dalil yang menghalalkannya, membolehkannya. Fafham hadakallah, fahamilah, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadamu, ma yumallu, apa yang diimlakkan, didiktekan kepadamu. Taib. Jadi ini sekali lagi kita berbicara tentang anak cabang, ya, qaidah cabang dari al-yakin la yazulu bisyak. Karena ketika kita berbicara tentang qaidah ini, ya, maka kita harus mengetahui qaidah setiap permasalahan. Contoh tadi, ketika kita ragu-ragu dalam masalah air, berarti kita kembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asal air adalah suci. Berarti kita kembalikan kepada yang yakin. Yang yakinnya adalah suci. Ya. Berarti tidak boleh kita indahkan was-was yang mengatakan bahwa itu adalah najis, karena hukum asalnya suci. Ketika kita misalkan tadi berbicara tentang masalah pakaian, hukum asalnya suci atau tidak. Kayak misalkan tadi kita habis beli baju baru, ya, beli baju baru. Mungkin penjualnya non muslim, mungkin ada was-was, ya, ada was-was. Wah, ini dari non muslim ini, jangan-jangan dia ya najis, jangan-jangan dia habis mainan anjing, ya, dan lain sebagainya. Mungkin ada was-was seperti itu. Nah, ketika kita ada was-was, kembalikan kepada kaidah tadi. Hukum asalnya apa? Suci apa najis? Suci. Begitu seterusnya. Baik, begitu juga dengan kaidah ini. Wal aslu fil abdha, hukum asal dalam masalah abdha. Abdha itu farji. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam farji kalian, maksudnya hubungan badan suami istri, itu adalah shadaqah. Artinya suami istri melakukan hubungan badan itu shadaqah, berpahala. Ya. Nah, ketika Nabi menyampaikan itu, para sahabat heran. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajr. Wahai Rasulullah, beneran nih orang mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, lalu dapat pahala? Itu nggak disuruh, nggak dikasih pahala aja orang melakukannya gitu kan? Ya, kok bisa orang itu bisa mendapatkan apa? Pahala. Nabi menjawab, ya, ara'aitum idza wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Bukankah kalau dia melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, dia berdosa? Yani kalau dia zina, kalau dia homo misalkan, bukankah dia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil haram fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga kalau dia melampiaskan syahwatnya pada tempat yang halal, berarti dia dapat pahala. Sebagaimana dia meletakkan pada yang haram dapat dosa, berarti kalau meletakkannya, menyalurkannya pada tempat yang halal, berarti berpahala. Ya, taib.
Jadi hukum asal masalah hubungan badan itu adalah haram. Hukum asal masalah farji adalah haram. Tidak boleh kita melakukan hubungan badan ya kecuali dengan sesuatu yang betul-betul meyakinkan bahwa itu halal, yaitu dengan hanya 2 jalur yang dibolehkan dalam syariat. Satu, lewat jalur pernikahan yang sah. Yang kedua adalah lewat perbudakan. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Ya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga farji mereka. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka. Yang ini dengan pernikahan. Au ma malakat aymanuhum, atau kepada budak wanita mereka. Ini lewat perbudakan. Nah, sekarang sudah nggak ada perbudakan, berarti cuma lewat satu jalur, yaitu lewat pernikahan. Berarti hubungan ya suami istri selain dari pernikahan, lewat pernikahan berarti nggak boleh. Ini dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal farji, hukum asal hubungan badan antara lelaki dengan wanita, hukum asalnya apa? Haram, sampai ada bukti yang meyakinkan tentang kehalalannya. Apa yang bukti yang meyakinkan kehalalannya? Yaitu akad nikah atau lewat perbudakan tadi, dua jalur tadi. Selain daripada itu, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada pernikahan dan perbudakan, maka dia melampaui batas. Dari ayat ini diambil dalil oleh para ulama tentang haramnya zina, tentang haramnya LGBT, homoseks, ya, tentang haramnya onani. Itu masuk di dalam ayat yang mulia ini, ya. Karena itu selain dari pernikahan dan selain dari perbudakan, berarti nggak boleh, ya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian, hukum asalnya adalah haram, seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini. Ini juga menunjukkan bahwa hukum asal kehormatan, masalah farji adalah haram. Sehingga apabila kita ragu-ragu tentang suatu hubungan, ini halal atau haram, hukum asalnya haram. Contoh, misalkan ada orang sudah punya istri, terus dia ketemu seorang wanita, kok mirip istrinya? Dia mirip istrinya. Dia ragu-ragu, ini istri saya apa orang mirip gitu ya? Mirip, kok mirip gitu ya kan? Boleh nggak dia berhubungan dengan akhwat tersebut? Ya, udahlah, anggap aja istri ana. Nanti kalau salah, minta maaf lebih baik daripada minta izin. Ya. Boleh apa tidak? Tidak. Hukum asalnya dia bukan istrimu. Sampai antum yakin bahwa dia betul-betul istri. Kalau masih ragu-ragu nggak boleh. Ya, taib. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Ada orang, misalkan dia punya 3 istri. Karena dalam Islam boleh ya. 1, 2, 3, 4. Lebih dari 4 nggak boleh. Taib. Dia punya 3 istri. Kemudian dia menceraikan salah satunya. Cuma lupa yang mana. Lupa dia. Pokoknya salah satu di antara kalian saya pernah ceraikan. Cuma lupa yang mana ya. Ini saking sibuknya dia. Ini saking sibuknya. Lupa yang ini atau yang ini atau yang ini. Taib. Boleh nggak dia melakukan hubungan badan dengan salah satu dari 3 istrinya tersebut? Ya, mau
misalkan sama si A, jangan-jangan ini yang saya ceraikan. Mau sama yang B, jangan-jangan ini yang saya ceraikan. Maka kata para ulama apa? Tidak boleh dia berhubungan badan sama 3 istrinya tersebut sampai ada kepastian mana di antara 3 tersebut yang diceraikan. Ya, dimurojaah dulu, diingat-ingat dulu. Ya, yang mana ini ya kan? Nah, itu karena hukum asalnya apa? Tadi haram. Taib. Contoh yang lain, misalkan contoh yang lain, ini juga kadang kasus sering ada orang misalkan mau menikahi. Biasanya jodoh itu kan nggak bisa ditebak. Kadang sudah muter-muter keliling dunia, nggak taunya jodohnya tetangga. Ya, dapat tetangga sendiri. Udah muter nyari sana, ditolak, nyari sana lagi, ditolak lagi. Ya, sampai dijuluki Abu Nadhor. Karena kemana-mana Abu Nadhor tapi ya ditolak terus. Tapi subhanallah jodoh nggak bisa ditebak, dapatnya malah tetangga sendiri. Hanya masalahnya akhwat tersebut ya karena satu desa biasanya kalau orang kampung itu kadang-kadang suka menyusukan dan menyusui anak tetangganya. Dan salah satu yang mahram itu adalah saudara persusuan. Kata ibunya, pokoknya dulu saya pernah nyusui ya anaknya si fulana. Pokoknya ada. Cuma anaknya dia kan 11. Nah, dia bingung yang mana ya. Pokoknya salah satunya itu ada yang pernah saya susui. Berarti ada salah satu di antara anaknya tersebut, ya anaknya, anggaplah anaknya si A itu ada yang saudari persusuanmu. Jadi kamu nggak boleh nikah sama dia. Cuma saya nggak tahu yang mana anaknya. Karena anaknya banyak, bingung juga saya. Nah, boleh nggak dia menikah sama tetangganya tersebut? Kan belum pasti juga. Tapi di sini untuk sebagai kehati-hatian, boleh nggak nikah? Tidak boleh. Sampai betul-betul ada kepastian bahwa wanita tersebut bukanlah wanita yang disusui oleh ibunya. Kalau cuma masih ragu-ragu, maka nggak boleh. Ya, mendingan cari yang lain yang lebih aman. Ya, mendingan cari yang lain. Kenapa? Daripada nanti ternyata setelah nikah ternyata ketahuan bahwa dia apa? Ya, adalah saudari persusuan, ya, dan saudari persusuan haram untuk dinikahi. Ya, kalaupun misalkan ada yang sudah terlanjur maka dia harus apa? Menceraikan. Seperti dulu pernah kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat ya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada seorang saya menikah ya dengan seorang wanita." Tiba-tiba ada seorang wanita datang mengatakan bahwasanya dia ini telah menyusui kami berdua. Artinya saya dan istri itu adalah saudara persusuan. Ya, akhirnya Nabi SAW ya mengatakan kaifa waqad qalat, gimana lagi? Dia sudah bersaksi demikian. Artinya mau nggak mau kalian harus berpisah, bercerai. Nah, jadi daripada nanti kalau sudah nikah harus cerai kan tambah repot biasanya. Intinya hukum asal masalah hubungan badan, hukum asal masalah farji adalah haram, ya. Taib. Yang kedua, hukum asal masalah luhum, daging. Maksudnya daging di sini daging sembelihan. Ya, daging sembelihan. Hukum asalnya adalah ya haram. Artinya kita harus memastikan bahwa daging tersebut disembelih dengan sembelihan yang syar'i, ya. Adapun apabila kita ragu-ragu apakah ini disembelih dengan syar'i ataukah tidak, maka sebagai kehati-hatian
adalah hendaknya bagi kita untuk tidak memakannya, ya, karena hukum asalnya sembelihan itu adalah haram. Kita harus betul-betul memastikan bahwa dia adalah apa, ya, disembelih dengan cara yang syar'i, ya, dengan cara yang syar'i. Demikian juga yang ketiga, hukum asal dalam masalah nyawa. Hukum asal masalah nyawa dan hukum asal masalah harta. Hukum asal masalah nyawa haram, tidak boleh kita membunuh seseorang sampai ada dalil dan bukti yang jelas bahwa dia boleh untuk dibunuh. Ya. Karena hukum asal masalah nyawa adalah haram. Nabi SAW mengatakan la yahillu damu mri'im muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Ya, wan nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa, yakni qisas. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dari agama. Jadi hukum asalnya seorang muslim itu nggak boleh untuk dibunuh, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Yaitu apa tadi? Contohnya, kalau ada seorang muslim dia sudah nikah tapi apa? Berzina. Dalam Islam diapakan orang yang sudah nikah tapi berzina? Dirajam. Dirajam itu dilempari pakai batu sampai mati. Ini kan berarti bunuh. Tapi pembunuhan ini pembunuhan yang dibolehkan. Dengan catatan, ikhwan, ini perlu diperhatikan, yang menerapkan hukum tersebut adalah pemimpin, bukan main hakim sendiri. Ya, yang menerapkan hukum hudud dengan kesepakatan para ulama adalah para pemimpin. Ya, para pemimpin penegak hukum, presiden atau raja atau melalui instruksinya lah ya. Adapun misalkan pribadi-pribadi orang, individu orang, maka tidak, ya, tidak boleh, karena itu akan menimbulkan kekacauan. Taib. Jadi hukum asal masalah nyawa adalah haram. Yang kedua yang membolehkan juga adalah apa? Qisas. Dalam Islam, siapa yang membunuh dengan sengaja maka dia dibunuh juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian apa? Qisas. Ya, dalam Islam itu kalau membunuh maka qisas, dibunuh juga. Ya. Ngeri dong, Ustaz. Nah, ini keadilan Islam. Keadilan Islam. Betul, memang itu menghilangkan nyawa, tapi maslahatnya lebih besar. Kemarin ya, atau sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa kemaslahatan dalam Islam itu ada kemaslahatan yang murni, ada kemaslahatan yang lebih besar. Betul, dalam penegakan hukum rajam, dalam penegakan hukum qisas itu membunuh, ada nyawa yang dihilangkan, tapi maslahatnya jauh lebih besar. Dengan diterapkan hukum rajam, dengan diterapkan hukum qisas, itu orang akan takut kalau melakukan zina dan takut kalau melakukan apa? Pembunuhan. Ya, adapun hanya sekedar di penjara misalkan, ini orang masih apa? Meremehkan. Apalagi kadang hukum di kita kadang-kadang gampang banget. Bil fulus kullu syai' mulus. Ya, dengan fulus segala sesuatu jadi mulus. Ya. Nah, jadi ini keadilan syariat Islam. Yang ketiga yang boleh juga, yang halal dibunuh juga adalah apa? Orang yang murtad dari agama Islam. Man baddala dinahu faqtulu. Nah, kalau tidak ada dalil yang membolehkan dibunuhnya nyawa seseorang, berarti kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya tidak boleh membunuh. Ya, oleh karenanya, ikhwan, saya ingatkan, hati-hati dalam masalah apa? Nyawa. Karena masalah darah, masalah nyawa, ini masalah yang sangat besar, masalah yang sangat berat. Nabi SAW pernah bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli muslimin bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya
lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan besok pada hari kiamat orang yang dibunuh itu akan membawa tengkorak kepalanya di satu tangan dan tengkorak kepala pembunuhnya di satu tangan yang lain, sedangkan lehernya bersimbah darah. Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi sal hadza lima qatalani. Ya Allah, tanyakan sama orang ini ya, kenapa dia dahulu membunuh. Ya, jadi intinya kita harus berhati-hati dalam masalah nyawa, dalam masalah darah. Ini bukan masalah yang sepele. Tanggung jawabnya besar besok di hari kiamat. Makanya salah satu wasiat Ibnu Umar ketika ada seorang yang minta wasiat kepada beliau, ya, kata beliau, ini stata'ta antal qadha. Kalau kamu bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggal dunia dalam keadaan ya selamat dari pembunuhan dan selamat dari mencela orang, maka lakukanlah. Wassalam. Singkat. Jadi kalau kamu bisa bersih dari pembunuhan, tidak mencela orang, menodai kehormatan orang lain, lakukanlah. Karena masalah pembunuhan ini masalah yang sangat berat. Maka hati-hati dari sebagian orang yang gampang ya menggampangkan masalah nyawa. Orang yang demo halal darahnya misalkan. Ini masalah berat, ikhwan. Ya, ini orang yang lancang berbicara, berani berbicara masalah-masalah besar seperti ini, ya, maka hendaknya bagi kita untuk waspada darinya. Ini ruwaibidah, yaitu orang-orang yang bodoh tapi berbicara masalah-masalah yang besar, ya. Dan ini tanda di antara tanda-tanda akhir zaman. Banyaknya orang-orang yang bodoh tapi berbicara tentang masalah-masalah besar, ya. Semangat boleh, tapi semangat jika tidak diimbangi dengan ilmu dan bimbingan syariat, maka akan ya melahirkan kerusakan-kerusakan, ya. Kemudian hukum asal masalah harta. Nah, hukum asal masalah harta juga hukum asalnya apa? Haram. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Darah kalian, harta kalian, ya, kehormatan kalian adalah haram. Ya, demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahillu malum ri'im muslimin illa bitibati nafsin. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keriduan. Makanya segala transaksi-transaksi yang dibangun di atas penipuan, riba, kezaliman, ya, maka ini hukumnya adalah haram. Makanya Allah SWT mengharamkan pencurian. Makanya Allah mengharamkan riba. Makanya Allah SWT mengharamkan suap menyuap. Karena itu termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta manusia dengan cara yang batil. Cara batil yakni cara yang haram. Semua cara mendapatkan harta dengan cara yang haram masuk dalam ayat ini. Termasuk yang saya ingatkan yaitu pakai suap. Ini bentar lagi udah masuk pemilu, pileg, ya, pilkada, biasanya banyak serangan fajar. Nah, serangan fajar itu haram. Ya, pakai amplop, ya, 100.000, 200.000 untuk nyoblos. Itu haram diterima, nggak boleh. Karena itu termasuk apa? Suap. Jadi antum seakan-akan disuap, dikasih uang untuk milih dia, ya, untuk milih dia. Dan nggak boleh pakai kaidah sebagian orang, ambil duitnya, coblos sesuai keinginan kita. Kadang ada yang sebagian itu, ambil aja duitnya, itu rezeki, tapi jangan pilih dia, nggak boleh. Kenapa? Karena ketika antum nerima, berarti antum sudah disuap. Masalah milih atau tidak milih itu urusan yang lain. Ketika antum nerima, itu saja berarti antum sudah disuap. La'anallahu rasya wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang menyuap dan yang disuap. Ya, kalau mau nyuap atau disuap mending nyuap istri. Nah, itu ibadah malahan, ya.
Taib. Berikutnya wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Kemudian walaysa masyru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madhkuri. Ini juga bagian dari qaidah al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Hukum asal dalam adat istiadat adalah boleh sampai ada dalil yang memalingkan dari kebolehannya. Jadi hukum asal masalah adat itu apa? Boleh. Masalah-masalah dunia, masalah adat istiadat itu hukum asalnya apa? Boleh sampai ada dalil yang memalingkan. Ya. Dalil tentang hukum asal masalah dunia adalah boleh banyak. Ya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan apa? Dunia kalian. Dan lebih tegas lagi dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini menggabung dua kaidah tadi. Yaitu kata Nabi, idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum. Kalau urusan dunia kalian, maka terserah kalian. Ya, terserah kalian. Kalau urusan dunia terserah kalian. Karena hukum asalnya masalah dunia adalah apa? Boleh. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah, maka harus mengikuti tata cara saya. Jadi ada dua kaidah. Yang pertama, hukum asal masalah adat istiadat, masalah dunia adalah apa? Boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kaidah yang kedua, hukum asal masalah ibadah adalah haram sampai ada dalil yang ya mensyariatkannya. Kita bahas dulu kaidah yang pertama, hukum asal masalah dunia adalah boleh. Ini masuk dalam kaidah 5 kaidah besar. Al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu adalah apa? Bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Makanya dalam hal-hal yang tidak ada batasannya dalam syariat, kembalikan kepada kaidah adat istiadat, uruf. Contoh, ya, nafkah. Suami wajib memberi nafkah. Dosa kalau nggak dikasih, kalau dia nggak ngasih nafkah kepada istrinya, anak-anaknya. Tapi berapa nominalnya? Ya, untuk sebulan ngasih berapa istri? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, ya, 10 juta. Nggak ada patokannya, nggak ada patokannya. Maka ini dikembalikan kepada apa? Uruf setempat. Kalau uruf setempat, misalkan, ya, uruf setempat biasanya berapa ya? Bandung biasanya berapa? 1 bulan berapa? 5 juta? Kurang? Masya Allah kurang katanya. Antum sudah punya istri belum? Oh belum, udah kurang. Taib, ya, kurang katanya. Berarti berapa? 10? Mampu antum? Nanti nggak nikah lagi kalau 10. Keberatan. Taib, intinya dikembalikan kepada apa? Uruf orang dulu beda dengan uruf sekarang. Ya, jadi Islam mengembalikan kepada apa? Adat. Oleh karenanya, hukum asal masalah adat istiadat adalah apa? Boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Contoh, penemuan-penemuan modern. Hukum asalnya boleh. Mikrofon, zaman Nabi ada apa enggak? Jangan bilang bid'ah. Ini masalah adat, masalah dunia. Dulu awal-awal munculnya mikrofon ada yang bilang bid'ah. Ada yang bilang sihirin. Nah, iya. Taib. Pernah diceritakan Syekh As-Sa'di didatangi oleh penulis kita ini, Syekh Abdurrahman Sa'di, didatangi oleh orang komplain karena di masjidnya beliau ada mikrofon. Syekh, ini bid'ah, ini dari orang-orang barat ya ditemukannya. Kebetulan orang tersebut yang protes pakai kacamata. Ya, maka kata Syekh, afwan akhi, ini pakai kacamata, kenapa pakai kacamata?
Oh ini untuk memperbesar tulisan saya, biar saya kalau baca Quran jelas. Apa jawaban Syekh Sa'di? Begitu juga mikrofon. Kalau kacamata untuk memperbesar tulisan, mikrofon untuk memperbesar suara. Langsung diem orangnya. Ya, langsung diem. Mobil, pesawat, zaman Nabi ada apa enggak? Enggak ada. Bid'ah apa tidak? Enggak. Karena ini masalah dunia. Makanya heran ada sebagian orang bilang ini dikit-dikit apa? Bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Berarti nggak usah naik mobil, nggak usah naik pesawat, naik unta aja sana. Dasar kadrun. Ini orang nggak ngerti tentang makna bid'ah. Mobil, pesawat itu urusan dunia. Hukum asalnya berarti boleh. Nggak ada ulama bilang oh itu bid'ah haram, itu nggak ada. Ya, taib. Kebiasaan mudik saat lebaran boleh apa bid'ah? Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, karena itu masalah apa? Adat, ya, adat istiadat, bukan masalah ibadah, itu masalah adat. Boleh, ya, taib. Pakai batik, misalkan pakai batik. Bahkan sekarang di Indonesia ada hari batik. Taib, batik boleh apa tidak orang pakai batik? Boleh, karena itu hukum masalah apa? Dunia, masalah adat, pakai sarung, pakai batik, pakai songkok, boleh. Taib. Kebiasaan di kita ada orang misalkan habis pindahan atau habis bangun rumah ngadain syukuran. Boleh apa tidak itu? Bid'ah apa tidak? Enggak. Itu boleh. Karena itu masalah adat. Ya, masalah adat. Jadi bukan masalah apa? Ibadah. Taib. Contoh yang lain, peraturan-peraturan pemerintah yang tidak ada larangannya dalam syariat. Hukum asalnya boleh. Boleh. Ya, pemerintah bikin peraturan misalkan rambu-rambu lalu lintas. Tuh boleh apa bid'ah? Ada lampu merah terjang apa? Kenapa kok? Bid'ah itu nggak ada di zaman Nabi. Ya, nah, itu masalah apa? Dunia. Ya, masalah dunia. Jadi boleh, tidak mengapa bikin peraturan selama tidak bertentangan dengan syariat. Perhatikan. Demikian juga kaidah ini. Adat itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau adat istiadatnya bertentangan dengan syariat nggak boleh. Misalkan ada adat istiadat, misalkan, ya ada adat istiadat kirim tumbal, ya kan adat istiadat itu. Oh itu apa orang bilang kearifan lokal gitu. Kearifan lokal. Boleh apa tidak? Nggak boleh karena bertentangan dengan syariat. Ada dalil yang melarangnya, maka nggak boleh. Atau misalkan selamatan 40 hari, ya 100 hari, 1000 hari. Oh ini adat istiadat, hukum asal adat istiadat apa? Boleh. Ya. Sampai ada dalil melarang. Kita katakan ini nggak boleh karena apa? Bertentangan dengan syariat. Ada dalil yang melarangnya. Ada dalil yang melarangnya. Jadi hukum asal masalah adat istiadat boleh. Tapi kalau bertentangan dengan syariat maka tidak boleh. Kalau ada dalil yang melarang maka tidak boleh. Tapi selama tidak ada dalil yang melarang maka itu hukum asalnya boleh. Sebaliknya, kalau masalah ibadah hukum asalnya haram. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Demikian juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Islam ini sudah sempurna, tidak butuh untuk tambahan-tambahan. Oleh karenanya siapa yang membuat tata cara baru dalam agama, maka itu tertolak. Contoh, misalkan tadi
ada orang berselisih pendapat tentang masalah hukum tahlilan, yasinan, ya, maulidan dan yang lain. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh. Sekarang ini masalah ibadah atau masalah adat? Ini masalah ibadah. Ya, masalah ibadah. Kalau masalah ibadah berarti jangan tanya mana larangannya. Kadang ada orang itu malah kebalik. Mana coba larangannya maulid? Mana coba larangannya tahlilan? Mana larangannya yasinan? Kalau masalah ibadah, tanyakan mana dalil yang mensyariatkan, bukan dalil yang melarang. Sekarang kita balik. Mana dalil yang melarang orang sholat duhur 5 rakaat? Mana dalilnya? Jangan kalian sholat duhur 5 rakaat. Ada apa enggak? Enggak ada. Tapi boleh enggak ada orang sholat duhur sengaja sholat duhurnya 5 rakaat biar lebih mantep? Enggak boleh. Kenapa? Karena enggak ada tuntunannya. Karena enggak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga. Taib. Beberapa waktu yang lalu di Jawa Barat ada yang pengen ngadakan khutbah Jumat yang khotib perempuan. Ya, yang sekarang di penjara. Nah, karena di demo banyak. Kayaknya di Indonesia ini perlu di demo dulu baru ditanggepin. Taib. Dia punya rencana yang khotibnya itu, khotib Jumat itu adalah perempuan. Mana larangannya katanya? Mana larangannya khotib Jumat itu perempuan? Taib. Kita katakan kalau masalah ibadah bukan mana larangannya, tapi mana dalil yang menunjukkan bolehnya perempuan itu jadi khotib Jumat. Zaman Nabi sudah banyak wanita-wanita hebat, tapi nggak ada penukilan Aisyah pernah jadi khotib Jumat, misalkan, atau istri Nabi yang lainnya. Taib. Contoh yang lain, misalkan, ya, banyak ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka kita katakan hukum asalnya adalah apa? Tidak boleh. Ya, banyak. Kalau mau dikasih contohnya bisa sampai subuh, ya, karena banyak bid'ah-bid'ah sekarang ini, terutama di negeri kita ini. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.